Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta aw ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di pengajian online ya, yang mana kajian kita ini membahas tentang hadis-hadis nabawiyah di dalam kitab Mawaizul Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bil Usfur. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi amal jariah untuk Syekh Muhammad bin Abi Bakar ini rahimahullahu ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita ini diparingi atau dicucuri kebarokahan dan rahmat melalui perantara kita membaca kitab kitab-kitab kekasih-kekasih Allah ini. Alhamdulillah saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan kajian hadis kita, hadis yang ketiga ya. Yang mana hadis yang ketiga ini bercerita tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ya. Kenapa kita buat konten ini hadirin saudara-saudaraku seiman? Karena saya melihat di channel-channel yang lain, teman-teman kita yang lain itu membuat konten-konten berisikan berita-berita tentang dunia. Seperti contohnya channel Refli Harun atau channel Kanal Anak Bangsa atau channel Babe Aldo dan sebagainya, teman-teman kita seperjuangan. Itu mereka membacakan berita-berita dari CNN, dari Kompas, dari Republika, dan dari sumber-sumber media-media yang lain. Nah, yang mereka bacakan itu adalah berita-berita biasanya mengenai politik, ya, mengenai ekonomi, mengenai sosial, dan keadaan-keadaan yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Nah, oleh sebab itulah kami mencoba mengikuti ide dan gerakan teman-teman kita itu, tetapi dalam wacana yang berbeda ya. Kalau mereka membacakan berita-berita yang diambil dari koran, elektronik dan sebagainya, kita akan membacakan berita-berita mengenai akhirat, sehingga para pecinta-pecinta medsos ini ada sedikit masukan mengenai agama ya, yang langsung dibacakan seperti ini kan. Kalau tadi dibacakan koran, ini dibacakan hadis, dibacakan Quran, sehingga nanti hatinya ini menjadi lembut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya. Bagaimana yang membaca niat belajar,
juga yang mendengarkan niat belajar. Sehingga kalau kita sama-sama niat belajar, Allah SWT akan memberikan kita nih kepahaman ilmu dan berikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada wajah orang yang telah tua setiap pagi dan sore hari. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah tua sinnuka, opo sinnuka, umurmu, waraqqa jilduka, dan telah lembut jilduka, kulitmu, wadaqqa azmuka, dan telah daqqa ini lemah, opo azmuka, tulangmu, wa qataraba ajaluka, dan telah dekat opo ajaluka, kematianmu, wahana kudumuka, dan telah tiba waktunya, opo kudumuka, kedatanganmu, ilayya, kepadaku, fastahyi minni, oleh sebab itu malulah kau kepadaku. Malu dari apa? Malu dari berbuat maksiat. Sudah tua, banyak berzikir, banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah. Sudah tua, ya. Fa ana astahyi, maka adapun saya itu malu, ya, min syaibatika, ya, dari ketuaanmu, an u'adzibaka finnar, ya. Malu, ya, dari ketuaanmu untuk mengazabmu di neraka. Jadi kita ini kalau sudah tua itu banyak-banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nih nanti malu juga mau mengazab kita, mau menyiksa kita di akhirat nanti, ya. Jadi ini tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui hadis nabawiyah ini, ya, menunjukkan betapa cinta dan kasihnya Allah kepada manusia ini, hadir. Sangat sayang kepada manusia ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala diingatkan lagi orang-orang tua-tua ini. Maka kalau udah tua nih jangan banyak-banyak main TikTok. Ya. Jangan banyak-banyak main HP kalau sudah tua nih. Sudah tua ini banyak megang Quran, megang tasbih, berzikir, minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Jadi kalau dia nih sudah tua, senantiasa bertobat kepada Allah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hadis itu, ya, dalam kitab ini ada satu kisah yang mana kisah ini mungkin teman-teman, ya, saudara seiman ini sudah mendengar hadis ini. Saya tidak akan membacakannya, cuma saya akan mengkisahkannya saja, ya. Di sini ada satu kisah yang mana pada satu subuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, beliau ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Ya, satu ketika di subuh hari beliau ingin pergi atau hendak pergi ke jemaah masjid di Madinah, Masjid Nabawi, untuk sholat berjamaah. Terburu-buru, keadaan terburu-buru. Di tengah jalan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan seorang tua. Seorang tua renta, jalannya pelan sekali. Lalu Sayyidina Ali tidak memotong jalan orang tua ini. Dan Sayyidina Ali beranggapan bahwasanya orang tua ini adalah orang Islam.
Sayyidina Ali memberikan hak jalan kepada orang tua dan menunjukkan adab yang tinggi kepada orang tua tersebut. Ternyata tiba-tiba ketika sudah sampai depan pintu, orang tua ini nggak masuk ke masjid dia. Malahan dia belok ke kanan. Nah, maka dari situlah Sayyidina Ali tahu bahwasannya orang tua ini adalah seorang Nasrani. Ya, adalah seorang Nasrani. Ya, karena Sayyidina Ali tidak memotong jalan orang tua ini tadi, maka dia ini agak sedikit terlambat. Tetapi hadirin, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya ya, balasan bagi orang yang memiliki akhlak dan adab kepada orang tua. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat besar, yaitu Jibril dan Mikail. Jibril diperintah oleh Allah alaihissalam diturunkan untuk menahan Nabi Muhammad SAW ketika ruku. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika ruku yang kedua itu ditahan oleh Jibril ketika ruku. Misalnya ini Nabi ruku ditahan oleh Jibril tangannya pakai sayapnya. Sebelum Sayyidina Ali datang untuk menyambut rukuk bersama Nabi. Ya. Maka setelah itu, setelah Sayyidina Ali masuk mengikuti jemaah Nabi SAW, maka baru dilepas oleh Jibril. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok lama sekali tadi rukuknya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Sungguh Jibril telah datang kepadaku dan menahan aku ketika rukuk." Nah, jadi ketika itu Jibril datang untuk menjelaskan, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam," kata malaikat Jibril, "sungguh aku diperintah oleh Allah untuk menahan engkau ketika rukuk di rakaat kedua, karena Sayyidina Ali itu sedang berjalan di belakang seorang laki-laki tua yang beragama Nasrani. Akan tetapi Sayyidina Ali tidak memotong jalan daripada orang tua tersebut. Bahkan Sayyidina Ali memberikan hak dan memberikan adab kepada orang tua tersebut. Nah, oleh karena itulah aku diperintah oleh Allah untuk menahan engkau sampai Sayyidina Ali datang mengikuti jemaah engkau." Nah, kata malaikat Jibril lagi, ada yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat lagi? Kata malaikat Jibril, Allah memerintahkan malaikat Mikail. Ya. Allah untuk memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari. Menahan matahari dengan sayapnya. Ya, agar matahari ini tidak keluar. Maksudnya apa? Biar matahari ini tidak keluar, menunjukkan, kalau dia keluar menunjukkan waktu fajar dah habis. Ya. Maka di sini ditahan matahari biar tetap subuh, ya kan? Begitulah saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Ya, pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ya tersebut, betapa agungnya ganjaran bagi orang yang beradab dan berakhlak kepada orang tua. Nah, Sayyidina Ali berakhlak dan beradab pada orang tua, ini agama Nasrani. Ganjarannya aja seperti itu di dunia. Lah apalagi kita ini yang sudah yang masih muda-muda ini, bagaimana kita juga berakhlak dan beradab kepada kedua orang tua kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Janganlah kamu berkata kasar, ya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Kamu jangan berucap kasar, jangan membentak, jangan melotot kepada kedua orang tua, tapi ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Dari kisah tersebut, ya, apalagi kita dapat berhikmat atau melayani kedua orang tua kita ketika sudah tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan ganjaran balasan kepada kita, ya kan? Sehingga kita ini diampuni oleh Allah dan diterima oleh Allah.
Banyak sekali kisah kebaikan-kebaikan di zaman terdahulu. Bagaimana ada satu kisah juga, ada satu penggembala kambing, dia setiap hari dia tidak akan memberikan air minum susu, ya, susu kepada anak dan istrinya sebelum ayah dan ibunya meminum susu tersebut. Bahkan pada satu ketika ibu dan ayahnya sudah tertidur ketika dia baru pulang dari mengembala dan memerah susu. Ternyata dia berdiri di samping ibu dan ayahnya, ya, untuk memberikan air susu tersebut. Walaupun anak dan istrinya kelaparan. Akan tetapi hadirin, saudara-saudara seiman, dia ditolong oleh Allah ketika terjebak di dalam gua. Begitulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan juga betapa Allah Subhanahu wa taala ini sayang betul kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan, ya, pelajaran satu hadis nabawiyah ini mengenai adab dan akhlak kepada kedua orang tua, ya. Dan juga bagaimana begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita jadikan ini adalah satu kesempatan, ya, satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita, sehingga kita dapat nih mengamalkan dan menyampaikan, ya, apa-apa yang kita sudah dengar dan kita ketahui. Mungkin sedikit saja dari saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kepahaman kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.